Makanya kami selalu mengadakan kadang-kadang rapat itu bukan hanya jam kantor, tengah malam pun kami rapat, kemudian hari libur pun kami bekerja itu. Iya. Dengar katanya ASN Lingga kalau kerja sama Pak Awi katanya gitu. Oh iya. Siap-siap jangan banyakin ngopi, banyakin kerja. Banyak kerja ya. Iya benar. Tapi Surprise. Nah, nanti di Nggak- Bintan Mbak menyiapkan Nita, kader lagi. Mbak Nita, nggak usah juga dirahasiakan. Kalau itu sebetulnya bukan di orang-orang jauh, Betul, itu wakil saya yang sekarang luar biasa. Iya iya. Nah, beliau anak energik sekali, umurnya 38 tahun. 38 ya. Hebat sekali, luar biasa. Nanti di Bintan menyiapkan kader lagi nih. Iya. Ya. Itu terus ya, Pak. Nah, Telur terus pagi nanti itu ya. dia Pak Awi beliau nggak mau 2 periode lagi, Kapri. Memang sudah limit yang terakhir kan 1 periode lagi nih kan Periode lagi, kesempatan. betul. Iya. Karena Seru, Bapak Pak Awi. ini kan pernah ikut yang 2005 ya di Bintan, Pak. 2005. Nah, terus sekarang mau kembali lagi ke Bintan. Ya itu. Setidak-tidaknya Apa saya sih di Bintan saya mengenal dekat karakteristik masyarakat, kemudian karakteristik ekonomi yang harus dibangun di situ. Karakteristiknya sama, potensinya lebih kurang, kemudian karakteristik masyarakatnya hampir sama dari sini. Jadi saya tertarik waktu di situ tahun 2005 saya ikut kontestasi di situ. Dan walaupun saya tidak dibesarkan di situ, tapi setidak-tidaknya jualan saya waktu itu laku di beberapa tempat. Jadi akhirnya di beberapa desa itu saya menang. Jadi misalnya ada orang menjuluki saya Bupati Tanah Merah karena saya menang di daerah Tanah Merah waktu itu di desa Panaga itu. Nah ini. Jadi itu yang membuat optimisme. Kemudian jualan saya itu laku kenapa? Di Tambulan itu jauh terpencil di sana. Saya tidak pernah mengunjungi sana, tapi suara saya sangat signifikan di situ muncul ketika 2005. Artinya tim saya di sana berhasil jualan kampanyenya bagus itu. Akhir sekarang betul-betul sekarang sudah mengkristal lagi. Oke, mereka saling support, mereka masih ingat apa yang kita suasana bersama tahun 2005. Itulah tidak menjadi spirit, energi saya yakin saya di situ. Iya, yakin. Pak Awi kayak lebih bang auranya tuh kelihatan percaya dirinya tuh percaya besar. diri banget. Kan 2005 kan beliau anggota DPR Iya, Lingga kan, Pak? Ketua DPRD Lingga. Lingga kan, maksudnya kalau ngomong jualannya aja tahun itu udah beberapa Ada daerah yang ini udah ya, berhasil, iya. apalagi hari besok. Iya. Yang dijual udah banyak. Ya waktu itu ikutnya 5 pasang lagi ya. 5 Lima pasang. pasang. 5 pasang. 5 pasang dan Pak Ansar ya yang Iya. itu ya waktu itu ya akhirnya. Iya. Mm-mm. Ada satu juga ini, mungkin yang jadi pertanyaan netizen lah. Kita ngumpulkan di sosmed Iya, kemarin iya, ya. benar. Bahasa gaul Iya, netizen. netizen ya. Gimana tuh Mbak Nita? Ada didampingin sama siapa? Iya, itu gitu dia ya. tuh. Simulasinya ya. Iya. Kenapa Pak bisa memilih beliau Bapak Pak Dalmasri ya. Sebetulnya di Bintan itu banyak toko-toko. Ada Pak Azalik itu kan. Malah saya rasa capaian dia sangat bagus sekali Pak Azalik ini dengan pengalaman-pengalaman beliau. Kemudian ada Ibu Esti juga. Tokoh-tokoh partai, tokoh masyarakat, tokoh partai. Gitu. Kemudian kalau Dalmasri ini bukan tiba-tiba. Kami memulainya berangkat dari akar yang sama. Jadi teman saya nih sama-sama kami dibesarkan oleh organisasi kepemudaan, kemudian organisasi politik, kemudian LSM dan sebagainya. Kami berangkat dari akar yang sama. Kemudian capaian-capaian kami pun sama. Arah-arah politiknya sama. Kami pernah dibesarkan oleh sama-sama partai waktu itu di Golkar Pak ya. Ya. Golkar. Kemudian juga kami pernah sama-sama menjabat sebagai ketua DPRD. Kemudian kami pernah berkompetisi waktu itu dalam pemilihan KNPI apa semua. Nah, jadi artinya pergulatan kami di situ itu sudah menimbulkan soal batin. Jadi enjoy aja rasanya, tidak ada masalah. Ketika saya turun ke lapangan, kemudian tim-tim saya memberikan masukan-masukan dari lapangan, memang tidak jauh bergeser dari nama Pak Dalmasri, nama Ibu Hesti, nama Pak Azalik. Akhirnya saya menyadari juga bahwa saya sekarang kan bukan orang partai. Jadi saya tidak ada terikat dengan partai tertentu atau dalam struktur pengurusan partai tertentu.
Dan tentu saya mencari siapa kira-kira partai yang yakin dengan saya, yang mau mendorong saya, yang bisa memberikan laluan kepada saya untuk berkompetisi di Bintan ini. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh juga Pak Darmasri. Di situlah titik temu kami. Jadi kami ketawa-ketawa aja, enjoy saja. Karena memang masyarakat memang sudah kuat sekali. Kemudian beberapa survei yang kami lakukan juga memang mengarahnya sudah. Salaman aja, Bismillah aja gitu. Akhirnya ada Beliau tiga tuh, Ya, beliau tuh kayaknya udah klik banget itu dengan Pak Darmasri itu. Tidak ada direncanakan memang, karena kita tahu dia bagaimana kinerjanya dan dia pun tahu persis bagaimana kita karena interaksi dalam berbagai kegiatan keorganisasian atau kelembagaan, jadi matching aja udah gitu. Dan saya juga berseloroh pada Marsri kalau memang ini memang nantinya suatu amanah atau anugerah yang kita anukan kepada kita, udah pada Marsri ini yang jadi bupati ini. saya candanya begitu kan gitu. Menyiapkan kader. menetaskan telur. Iya. Bagus tadi quote-nya tadi bagus. Iya. Ya, besok di halaman 1. Iya, benar. Iya. Pak, kalau sekarang nih, saya mau Bapak lebih jelas lagi nih, gambaran Bintan di mata Pak Awe lah ya. Nah, mungkin Bintan itu kan luar biasa sekali. Pulaunya besar, tapi persoalannya kan makin kompleks ini. Kalau pulaunya pasti banyak lingga dong. Enggak 600 lebih 4 kalau Bintan. Tapi kita harus sadar Bintan hari ini kan ada 3 pemerintahan. Artinya ada Pemko Tanjung Pinang, ada Pemkab Bintan, ada provinsi. Jadi kalau tidak matching nih, tidak sinergis antara ini, kita rasanya lambat bergerak ini. Jadi membangun sinergitas, kemudian diskusi sama-sama ke arah mana kita mau bawa. Bintannya akan dibawa ke arah mana, Tanjung Pinang akan dibawa ke mana. Ini wajah provinsi ini kayak apa. Kita punya tanggung jawab yang sama di situ. Nah inilah kita harus perlu duduk memang betul-betul fokus. Nah ini sebagai anu aja. PR yang terbesar hari ini, saya selalu mengikuti perjalanan dan itu yang termasuk saya risaukan juga kemarin itu. Saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan waktu perjuangan itu harus kita tuntas itu masalah aset. Aset Pemkab Bintan yang ada di kota Tanjung Pinang. Iya. Itu kosnya itu belum selesai Pak sampai hari ini. Setahu saya belum. Oke. Itu setahu saya belum. Kemudian juga kita mau lihat ini arahnya kemana kita ini dalam konteks Bintan saat ini. Jadi ada hal-hal juga yang menganjal kita, misalnya persoalan-persoalan beberapa waktu yang lalu mencuat masalah hutan lindung, kemudian juga masalah Salim Group. Nah, kemudian persoalan penataan kawasan-kawasan pesisir ini kan PR besar bagi kita. Banyaknya lahan-lahan tidur. Nah, ini kan persoalan-persoalan ke depan itu Mas. Lebih diperparah lagi kan hari ini kita lihat Bintan hari ini kan betul-betul sangat berpengaruh sekali dengan adanya tentang pandemi COVID-19. Sangat mempengaruhi sekali. Dia tidak atau begitu. Nah, ini kan perlu ada solusi nantinya ke depan ini bagaimana tantangan kita kalau kita tidak dapat segera mengakhiri masalah pandemi COVID ini, tidak tahu sampai kapan. Nah, pemerintah ini perlu kerja keras di situ nampaknya. Jadi tadi kalau Nita menanyakan ke Pak Awe, Bintan di mata Pak Awe itu hari ini Bintan banyak persoalan Pak ya? Ya pasti. Ya, banyak pasti. persoalan dengan masalah keekonomiannya. Kondisi ekonomi, soal tadi koordinasi dengan macam-macam. Banyak Pak. Ya, itu yang harus kita Pak ini berarti suka mendatangi masalah. Loh, kan di Bintan di Lingga selesai. Datangin masalah ke Bintan, ke Pak Awe ini. Cuman Pak Awe yang mau mendatangi masalah. Kita pengennya menyelesaikan Pak, selesai udah. Semua harus selesai. Kita harus maksudnya mendatangin masalah untuk menyelesaikan. Penyelesaian masalah. Iya. Problem solvingnya di situ ya. Iya. Luar biasa. Makanya aku kaosku ini nih. Nah, berkesan dengan tindakan, jangan ngomong doang. Ini quote-nya tindakan jangan ngomong doang ya. Betul itu. Dan nggak cuma ngomong doang ya. Iya, betul. Ini quote-nya Tribun Podcast, Pak. Kalau di Bintan itu ada potensi apa menurut Pak Awe? Sama. Sekenal apa sih Pak Awe dengan Bintan itu? Kita uji.
Potensi kelautannya luar biasa. Kelautan. Potensi pariwisatanya sudah nggak usah diomong lagi kan gitu. Nah, cuma hanya belum optimal kan. Penguasaan oleh segelintir kelompok tertentu saja yang menguasai pariwisata pada hari ini. Kemudian potensi pertaniannya luar biasa, lahan-lahan di situ, apalagi untuk peternakan. Nah ini. Jadi saya kemarin itu di awal-awal tahun pertama atau tahun memasukan kedua, saya pernah sharing dengan Adinda saya, Apri, yang sekarang Bupati. Saya bilang, Adinda, kita nampaknya memang harus membangun sinergitas antara Bintan dengan Lingga untuk kerja-kerja keekonomian, dan itu bisa menjadi model nantinya kalau kita bikin desain yang baik. Bagaimana mengelola wilayah tangkap nelayan. Laut kita kan luas. Bintan punya laut yang luas, Lingga punya laut yang luas juga. Nah, kita kalau bagaimana kita bisa menyatukan wilayah tangkap bersama, kemudian kita garap dari hulu sampai hilirnya begitu. Sebab diakui atau tidak, persoalan kenelayan kita pada hari ini sering ribut di tengah laut sampai berdarah-darah, saling bakar-bakaran. Ini kan harus ada solusi permanen terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Nah itu, Adinda Apri waktu itu yakin dengan saya, sehingga kita bikin bang, coba bang kita bikin desain. Oke. Sampai kepada tataran yang kerangka kerja detailnya, artinya antar dinas kami, kelautan kami, perikanan kami, di situ belum ada titik temu. Tapi saya yakin lah, tanpa siapa pun saya bisa bekerja sama, saya yakin daerah kami mampu, sehingga kami membangun betul-betul sektor kelautan ini. Nah, kami dirikanlah pabrik pengolahan tepung ikan, pabrik pengolahan pakan ikan. Nah, ini semua betul-betul untuk nelayan, dan akhirnya alhamdulillah hari ini sudah terbentuk itu pabrik-pabrik kami di sana yang sudah siap operasi. Nah, kemudian masyarakat kami kan harus ditolong ini. Di tengah kelangkaan minyak di mana-mana harus ada solusi juga. Makanya APBD kami tahun ini alhamdulillah saya jawab itu dengan memberikan bantuan-bantuan berupa penerangan atau tenaga-tenaga untuk menggerakkan mesin pompongnya itu ke tengah laut itu dengan tenaga surya. Dan tahun ini sudah terrealisir alhamdulillah. Setidaknya mengurangi ketergantungan masyarakat nelayan kami terhadap bahan bakar minyak yang langka dan mahal. Nah, itu solusi. Iya. Pak Awi tadi kan sampaikan kalau salah satu potensi besar di Bintan soal pariwisata. Ya. Selama ini pariwisata di Bintan sangat identik eksklusif ya. Iya, eksklusif. Tadi Pak Awi juga sampaikan hanya dimiliki oleh segelintir orang saja gitu. Dan hari ini pariwisata Bintan benar-benar terpuruk. Ya. Karena eksklusifnya itu, apalagi karena pandemi ini, bahkan kemarin salah satu resort terbesar ya tutup. Betul. Nah, melihat ini, kalau misalkan nanti Pak Awi ini akan ada lagi yang menyusul kabarnya akan menyusul lagi nih ya. Nah, Pak Awi kalau misalnya jadi kepala daerah, bagaimana dengan pariwisata Bintan ini, Pak? Nampaknya memang perlu suatu terobosan, dan kita harus berani ini. Kita harus berani bersikap terhadap bagaimana mengembangkan potensi pariwisata yang tidak gampang rentan terhadap segala isu. Terutama masalah isu-isu global, isu pandemi COVID. Jadi kita harus meredesain konsep pembangunan pariwisata. Redesign lagi. Ya, bagaimana. Kemudian kita mengurangi sekarang ini terokupasinya pariwisata di Bintan ini oleh kelompok tertentu itu. Misalnya pada Salim Group ini sedikit kita memberikan kerangka pemikiran yang mengkritisi ya. Kita harus berani bertanyakan bahwa sudah sampai sejauh mana sih lahan yang kita berikan kepada Salim Group itu sekian puluh tahun itu. Dari 23.000 hektar, berapa hektar yang mereka garap sekarang? Dan selisihnya mau diapakan? Bagi saya yang senang dengan pertanian, kalau lahan itu kita kelola untuk pertanian, ini suatu energi yang luar biasa sekali. Malah produktif ya Pak? Menjadi lahan produktif. Daripada terbiarkan sekian puluh tahun, kita tidak dapat apa-apa di situ. Mending kita duduk bersama-sama, lahan you punya, tapi barangkali beri kami kesempatan untuk mengelola lahan itu selama itu tidak terpakai. Barangkali ini kan satu political will, kita harus sharing masalah-masalah ini. Jangan sampai menyandra lahan yang semula komitmennya untuk investasi, sampai sekarang investasi itu hanya terwujud hanya sekian persen. Ini kan problem bagi kita pemerintah daerah. Dan ini kan harus
punya visi kepemimpinan yang kuat untuk memberikan terobosan-terobosan terhadap persoalan-persoalan itu. Nah, jadi ini yang harus kita kembali. Kemudian ada lahan-lahan tidur lainnya. Misalnya tersandra tadi Mbak Nita, kita pada lahan-lahan hutan lindung. Hutan lindung itu sekarang bukan hal yang sakral, bukan hal-hal yang dilarang itu. Ada mekanisme yang kita lalui dan peran pemerintah daerah sangat penting terhadap itu. Hutan lindung itu bisa berubah status menjadi hutan akhirnya bisa menjadi APL. Tapi pemerintah daerah yang harus memulai itu untuk penurunan statusnya, kemudian merubah status kawasan lindung itu berdasarkan habitat yang ada di situ, nanti penilaian bersama oleh tim terpadu dari Kementerian LHK. Iya. Dan ini dapat membantu masyarakat, dapat membantu mendorong ke ekonomi yang di daerah kita yang sedang kita gesa. Jadi yang kita selama ini yang ada dalam opini kita yang terbentuk, hutan lindung itu seolah-olah tidak boleh diganggu, tidak boleh ada kegiatan-kegiatan. Sebetulnya itu mindset yang keliru. Nah ini harus kita luruskan, Diluruskan, betul. Dan ini pemerintah daerah dapat peluang ekonomi di situ kalau kita kelola betul-betul secara ini. Tapi kalau yang kemarin kan permasalahannya di Bintan itu pencatutan hutan lindung itu loh. Ya. Yang di situ sudah ada rumah, sekolah. Nah, menurut Bapak itu juga gimana tuh? Ya, kadang-kadang kita kan penegakan hukum kan separuh hati. Ini juga kita harus memberikan otokritik, introspeksi pada kita. Jangan ketika ada masalah baru kita hadir di situ. Sebetulnya kalau kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, jelaskan sosialisasi secara kontinu, ini bisa dimanfaatkan, ini yang tidak boleh dilakukan masyarakat pasti patuh itu pasti ini. Pendekatannya Kalau kita bilang ini tidak boleh, itu tidak boleh lah, yang boleh yang mana untuk kami ini kata masyarakat. Itu kan sederhana saja persoalannya. Iya. Betul. Masalah komunikasi, masalah komunikasi yang paling penting. Terus Pak W, di Bintan ini selama ini kan kita kalau lihat di media, sosial media orang teriak-teriak soal krisis air. Bintan kan termasuk yang agak rawan soal sama dengan air. Di Batam ya. Itu gimana menurut Pak Awes melihat itu? Ya, itu tadi saya sampaikan di awal bahwa membangun sinergitas antar pemerintah daerah ini sangat penting. Sangat penting. Ketika Lingga di hari ini dihadapkan dengan persoalan air yang melimpah. Ada sekitar 8 air terjun yang dimiliki oleh Lingga, itu besarannya untuk debit airnya sangat luar biasa. Kalau ini kita kelola dengan baik, apapun dengan baik, bisa mensuplai daerah-daerah. Makanya saya katakan kemarin kepada Bapak Menteri Basuki, Menteri PUPR, sudah kita kurangi saja untuk pembangunan embung di Kota Batam ini, sebab itu juga bukan solusi permanen bagi Batam, pertumbuhan Batam ke depan hari. Karena ketika kita membangun embung 1.000 hektar, kita harus menciptakan catchment area 1.000 hektar juga, areanya 2.000. Jadi akhirnya tersita fokus kita untuk embung-embung, padahal itu bukan solusi, karena makin hari penduduk Batam makin bertambah, industri makin bertambah, hotel makin bertambah, apalagi kalau tidak ada pandemi COVID ini. Nah ini perlu solusi air. Lingga kita kerjasama tarik di situ. Kita tawarkan kemarin sama BP Batam sama wali kota. Dan Bintan saya rasa memerlukan itu nantinya. Nah inilah kalau saya memang dipercayakan nanti diinikan oleh masyarakat, memang ini memang jalan tangan Tuhan, tangan Allah. Program 100 hari saya tantang itu. Bahwa Bintan harus memulai dengan kerja-kerja yang produktif dengan membangun sinergitas dengan wilayah sekitarnya, apakah itu dengan Pemko Tanjung Pinang atau dengan Pemda Lingga, itu kita harus lakukan itu. Wah, pengelolaan bersama. Semoga detik ini, jam ini, hari ini jadi jejak digital Pak Awe. Program 100 hari ya. Kita tagih 100 hari, kita undang Pak Awe di di Tribun Podcast. Semoga jadi tapi jadi bupati ya. Karena itu. Pak, itu kalau air. Terus Bintan sering sekali lah, termasuk di kawasan wisata di Rago itu sering ada minyak hitam. Ya. Kalau Pak Awi lihat gimana tuh? Sering mantau nggak? Sering lihat nggak Pak itu? Dalam pertemuan kami beberapa waktu yang lalu dengan Kementerian LHK, kebetulan teman-teman dari Bintan juga telah mengadukan secara resmi persoalan ini. Dan perlu ada langkah bersama.
Jangan hanya dibebankan penanganannya pada Bintan, karena Bintan ini kan yang terdampak sekarang ini. Jadi minyak hitam itu bisa mengalirkan ke perairan-perairan sekitar Bintan itu kan karena apa? Pernah faktor cuaca, kemudian yang paling parah ada disengaja atau tidak, diakui atau tidak, barang itu kan berasal dari suatu tempat tertentu atau dibuang dari tempat tertentu. Nah, kalau pemerintah Bintan kan sangat terbatas sekali. Kami punya wilayah laut itu hampir nol sama pemerintah daerah. Kayak kabupaten kota nol. Nah, nol kami tidak dengan wilayah itu. Itu ada di provinsi untuk sekian zona. Nah, yang kejauhnya siapa? Siapa yang mengawal orang-orang yang coba yang nakal itu membuang itu? Nah, ini yang harus kita ada langkah-langkah solusi. Limbahnya kan ke kita sekarang ini. Kasihan masyarakat. Itu mengganggu masyarakat nelayan, mengganggu masyarakat pesisir pantai, mengganggu industri pariwisata dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kita menciptakan duduk bersama untuk mengatasi persoalan ini dalam langkah-langkah mencari solusi permanen? Kita bertanya lagi pada kita. Kawan-kawan Bintan sampai sejauh itu. Nah, ini persoalan yang sangat serius. Saya rasa tidak adil juga kalau kita timpakan persoalan ini kepada Bupati Bintan atau rekan saya si Adinda saya Apri atau dengan Pemkapnya gitu. Jadi ini Pak Awe udah nyinggung soal Pak Apri. Saya juga pengen. Jadi menurut Bapak untuk kepemimpinan kepala daerah Bintan lah saat ini. Pak Apri mengelola Bintan saat ini menurut Pak Awi gimana, Pak? Saya senang sekali dengan Bintan ini. Beberapa tipikal dari pimpinan itu sudah cukup baik ya. Saya lihat Bintan ini sudah mulai meletakkan fondasi infra pembangunan infrastruktur sudah periode Ansar. Jadi itu satu langkah yang sangat positif. Sebetulnya kita bantu, kita tinggal meneruskan. Nah, saudara Apri juga sudah memulainya dengan itu. Cuma barangkali ke depan itu kita perlu membangun suatu redesign dengan beberapa konsep gagasan yang telah saya sampaikan di awal tadi. Perlu membangun sinergitas, tidak usah melihat persoalan Bintan ketika kita menjadi Bupati. Ini persoalan kita harus ketika kita ingin maju, kita harus memberi kepastian bahwa segala sesuatu di Tanjung Pinang itu sudah maju. Kemudian provinsi juga sudah bergerak arah maju. Nah, itu kita membangun. Kalau kita semangat sendiri, ini akan sulit bagi kita nanti membangun sinergi atas itu. Apalagi persoalan kompleks daripada permasalahan ini sekarang kan ada di kota Tanjung Pinang nih. Jumlah penduduk yang luar biasa, kemudian